Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini, saya akan membahas tentang manfaat penerapan ERP, kendala implementasi ERP, dan juga pemilihan sistem ERP. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP akan lebih menekankan terhadap aspek perencanaan dan juga analisis sumber daya perusahaan yang berhubungan dengan finansial, akuntansi, sumber daya manusia, rantai supply, dan lain sebagainya. Manfaat implementasi sistem ERP yang baik tidak terbatas pada lingkungan internal perusahaan, tetapi juga dapat diperluas. Kemudian, manfaat penerapan ERP adalah menciptakan aktivitas bisnis yang terintegrasi serta memberikan informasi yang lengkap tentang semua aspek bisnis yang dapat membantu mengembangkan bisnis menjadi lebih baik. Kemudian, sistem ERP mampu mengotomatiskan berbagai macam proses bisnis yang kompleks, dimulai dari manajemen produksi, manajemen pelanggan, manajemen keuangan, sampai manajemen karyawan. Kendala implementasi ERP dari segi teknis adalah masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Terminologi istilah yang sama, sehingga istilah-istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan harus diubah sesuai dengan istilah di dalam ERP. Kemudian, dalam manajemen tradisional, manajer menandatangani tumpukan kertas sebagai tanda persetujuan, sedangkan approval dalam ERP dilakukan melalui media model display. Kendala implementasi ERP dari segi budaya, implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antaranya, harus aware terhadap penggunaan software ERP tersebut. Contohnya, setiap karyawan harus selalu mengupdate data. Kemudian, kendala implementasi ERP dari segi politik. Yang pertama, kendala berasal dari dalam atau luar departemen IT. Kemudian karyawan di bidang IT merasa pekerjaannya akan hilang. Dan juga karyawan yang di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP. Kemudian, keengganan user departemen lain karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Ketidakpercayaan itu timbul karena ketakutan bahwa data atau laporan rahasia akan diketahui oleh bagian IT yang selaku administrator. Selanjutnya adalah pemilihan sistem ERP. Proses pemilihan sistem ERP atau software ERP sebaiknya dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap analisis strategi bisnis. Di tahap analisis strategi bisnis, dianalisis bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan pelanggan. Kemudian, analisis berikutnya adalah menganalisis adakah keuntungan kompetitif yang ingin dicapai. Kemudian, menganalisis apa strategi bisnis perusahaan dan objektif yang ingin dicapai. Dan juga menganalisis bagaimana proses bisnis yang sekarang berjalan dan proses bisnis yang diinginkan. Kemudian menganalisis adakah proses bisnis yang harus diperbaiki dan apa dan bagaimana prioritas bisnis yang ada, dan adakah rencana kerja untuk mencapai objektif dan prioritas tersebut. Kemudian menganalisis target bisnis seperti apa yang harus dicapai dan kapan harus dicapai. Berikutnya atau tahap berikutnya adalah tahap analisis sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis bagaimana komitmen top manajemen terhadap usaha untuk implementasi ERP.
menganalisis siapa yang akan mengimplementasikan ERP dan siapa yang akan menggunakannya. Kemudian menganalisa bagaimana komitmen dari tim implementasi dan juga apa yang diharapkan para calon user atau pengguna terhadap ERP. Kemudian menganalisa adakah konsultan dari luar yang disiapkan untuk membantu proses persiapan. Berikutnya adalah tahap analisis infrastruktur. Pada tahap analisis infrastruktur, itu dianalisa bagaimanakah kelengkapan infrastruktur yang sudah ada. Kemudian, seberapa besar budget untuk infrastruktur dan juga apa infrastruktur yang harus disiapkan. Tahap berikutnya adalah tahap analisis software, yaitu menganalisa apakah perangkat lunak tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kemudian menganalisa juga apakah ada dukungan layanan dari penyedia, tidak hanya secara teknis, tapi juga untuk kebutuhan pengembangan sistem di kemudian hari. Kemudian menganalisa juga seberapa banyak waktu implementasi yang tersedia dan juga menganalisa apakah perangkat lunak memiliki fungsi yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan. Penerapan ERP pada perusahaan akan mendukung pencapaian keberhasilan perusahaan. Secara umum, tahapan implementasi sistem ERP terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan, kedua tahapan analisis, ketiga tahapan desain, keempat tahapan dukungan teknis, dan kelima tahapan implementasi. Pada tahapan perencanaan, langkah awal implementasi adalah membentuk komite pengarah yang bertugas untuk mengidentifikasi tujuan utama dan ruang lingkup proyek sistem ERP untuk menentukan project leader dan anggota tim dalam membangun sistem. Pada tahapan analisis, komite pengarah telah sepakat untuk menjalankan proyek implementasi sistem ERP dan sudah menentukan pendekatan yang akan dilakukan. Tim mulai membentuk kelompok kerja dan mendefinisikan kebutuhan pengguna. Kemudian pihak konsultan luar dapat dilibatkan hanya untuk membantu kelompok kerja dalam menjalankan aktivitas analisis ini. Selanjutnya, perwakilan vendor dan pihak konsultan dapat dilibatkan proses analisis, di mana komite pengarah dan tim proyek akan diberikan pelatihan intensif mengenai konsep dan operasional sistem oleh pihak konsultan. Tahap akhir adalah akan dihasilkan sebuah prototipe sistem ERP di berbagai fungsi organisasi untuk melakukan simulasi dan menunjukkan integrasi antar modul pengguna dan identifikasi sesuai kebutuhan. Akhirnya, tim proyek akan membuat laporan rekomendasi kepada pengarah untuk proses persetujuan dan verifikasi kelanjutan proyek. Pada tahapan desain, dimulai setelah perusahaan memutuskan vendor atau konsultan yang telah dipilih. Tingkat desain tergantung pada pendekatan sistem ERP. Jika memilih satu kesatuan paket, maka interface sebagian besar sudah ditentukan dan kostumisasi biasanya dilakukan pada bagian-bagian minor saja. Kemudian tahapan dukungan teknis untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka panjang, maka dukungan teknis dari para pengguna sangatlah diperlukan. Walaupun semua pengguna sudah mendapatkan pelatihan yang intensif, namun staf dukungan teknis tetap diperlukan, khususnya untuk perubahan sistem yang drastis dan komprehensif. Misalnya, perbaikan koreksi kesalahan program yang ditemukan pengguna dalam menjalankan sistem baru. Jika terjadi kesalahan program,
maka diperlukan respon yang cepat dari konsultan atau project leader untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem baru dan demi mendukung kelancaran dan efektivitas kerja. Untuk itu diperlukan pemeliharaan sistem untuk menjaga kinerja sistem agar tetap optimal. Demikian pula, pelaksanaan audit sistem dapat dilakukan secara periode untuk mengetahui apakah tujuan sistem ERP sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan implementasi. Setelah perusahaan menentukan paket software terpilih yang akan digunakan dan dilakukan kustomisasi, maka tahapan berikutnya adalah melakukan konstruksi. Untuk pendekatan kesatuan paket, maka program sudah dirancang dan diterapkan per modul. Misalnya, fungsi pembelian, inventory, dan pembayaran. Dalam tahapan implementasi, semua rencana rekayasa ulang proses bisnis diterapkan, karena semua hardware, software, data, jaringan sudah diterapkan. Maka hanya dua hal yang perlu dikaji, yaitu orang dan proses. Setelah modul selesai dikonfigurasi dan diintegrasikan dengan komponen dan program lain, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan prototipe sistem yang dilanjutkan dengan dilakukan validasi beberapa kali iterasi dan dilakukan revisi sehingga akhirnya sistem siap dijalankan. Selanjutnya adalah verifikasi dan pengujian keseluruhan sistem dan dilakukan beberapa konfigurasi ulang untuk meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya adalah membuat dokumentasi seluruh sistem dan memberikan pelatihan kepada semua pengguna sistem. Yang terakhir adalah membuat rencana konversi rollout sistem yang meliputi jadwal instalasi sistem di seluruh organisasi dengan pendekatan strategi konversi terpilih. Oke, sekian penjelasan saya mengenai implementasi ERP. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih.